Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 5, Wakil Menteri Desa dan Kepala Basarnas. Saya langsung saja, tadi teman-teman sudah banyak mengulas persoalan-persoalan di Kementerian Desa dan di Basarnas. Pertama, saya masuk di Kementerian Desa Pak Wamen. Saya menilai bahwa Kementerian Desa ini adalah garda terdepan di kepemerintahan Indonesia, Pak. Mungkin sebagian banyak orang mengatakan bahwa Kementerian Desa ini adalah pemerintahan paling bawah. Desa ini adalah pemerintahan yang paling dekat itu dengan masyarakat-masyarakatnya, Pak. Apa persoalan-persoalan yang ada di desa, apa persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu pertama sekali itu ke perangkat-perangkat desa dulu, Pak. Persoalan apapun, Pak, mulai dari keagamaan, sekolah, dan lain-lain, Pak. Nah, saya rasa di kementerian di desa ini juga kan banyak peran kementerian juga, Pak. Kalau tata kelola pemerintahan itu diatur oleh Kemendagri, dan persoalan pengaturan pembahasan anggaran itu diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah, peran kita di Kementerian Desa ini saya rasa ini harus ditingkatkan, Pak. Yang pertama, tadi kita telah melihat bahwa ekspos dari Pak Wamen, ada pendamping desa lebih kurang 35.000, Pak. Ada yang menjadi pertanyaan, Pak, bagi saya, Pak. Ini posisi pendamping desa ini sebagai pegawai kah? Atau sebagai apa, Pak? Sebab dalam anggarannya, kalau pegawai itu, Pak, biasanya itu wajib dianggarkan 12 bulan dalam 1 tahun, Pak. Di tahun 2025 ini tidak kita anggarkan tidak kita anggarkan selama 12 bulan. Mudah-mudahan di 2026 kalau ini kita anggap pegawai, Pak, atau apa namanya, anggarannya kita taruh di belanja jasa, ini kan harus jelas, Pak. Harus jelas nih, Pak, pendamping desa ini. Apakah bagian dari pegawai? Karena sebab, Pak, dari 2,5 triliun anggaran Kementerian Desa, Pak, 1,7 itu dialokasikan untuk anggaran gaji pendamping desa. Dan pada hari ini, Pak Wamen, saya berkunjung di Dapil, Pak, bertemu dengan kawan-kawan pendamping desa. Pada hari ini beban kerja, tanggung jawab di desa, Pak. Tambah lagi sekarang ada Koperasi Merah Putih, Pak. Beban kerja kepala desa itu semakin berat, Pak. Tetapi kewenangan kepala desa dan kewenangan pendamping desa pun, Pak, juga untuk melakukan inovasi mereka dalam mengelola atau tata kelola pemerintahan desa juga dibatasi, Pak. Ini kami rasa sudah menjadi persoalan yang harus kita putuskan, Pak. Kalau pendamping desa, Pak, kan tidak semua kondisi desa ini sama, Pak. Pada hari ini, Pak Wamen, pendamping desa yang di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten, itu pendamping desa di tingkat desanya kan sama semua nominal gajinya kan, Pak. Semestinya yang di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah terisolir, harus beda gajinya, Pak. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, kami mengusulkan, Pak, peran pendamping desa ini harus jelas, Pak. Kalau ada rekomendasi dari pendamping desa atas penyusunan atau penganggaran dari APB desa, ini harus bisa ditindaklanjuti, Pak. Jangan diabaikan saja, Pak. Kalau diabaikan berarti kan tidak ada artinya kita pendamping desa ini. Dan yang selanjutnya, Pak Wamen, kalaupun pendamping desa ini sangat penting dalam tata kelola pemerintah desa, kenapa sih, Pak, nggak kita dorong aja biar ada kepastian bagi pendamping desa ini, Pak?
Kenapa nggak kita dorong aja pendamping desa ini menjadi P3K atau pegawai ASN? Kenapa nggak kita dorong saja, Pak? Karena lebih dari setengah anggaran Kementerian Desa ini dihabiskan untuk menggaji teman-teman pendamping desa ini. Itu kami sarankan, Pak.